Sobat Pi, yuk masuk di ruang BP. Urusan remaja sekarang, bahas di Pi Radio. Sesungguhnya bahasannya masih banyak tentang pendidikan, apalagi yang mau siap-siap menjalani SBMPTN, ujian nasional lah yang terdekat dulu kali ya. Ujian sekolah nih, katanya anak-anak SMA, SMK itu hari Senin ada ujian sekolah. Hari Senin udah deg-degan, sekarang sih deg-degannya pada hari Senin gitu ya. Sebenarnya modal utamanya adalah percaya diri ya nggak sih untuk menghadapi itu betul semua, sekali. ya kan? Belum lagi nanti kita menghadapi setelah ujian nasional ada ujian kejuruan buat anak SMK, habis ujian kejuruan yang mau kuliah ada tes SBMPTN. Terlalu banyak ujian yang ada di dunia ini. Ujian kehidupan. Udah mau ujian sekolah, ujian kehidupan. Oke, untuk menjadi seorang yang lebih percaya diri menghadapi akademik ke depannya lainnya, bagaimana Pak? Akang Lukman. Untuk menghadapi sebuah kenyataan, ini rumus kecil aja. Rumusnya di rumah bisa ngapalin huruf alfabeta A, B, C, dan D. A, B, C, D. A-nya itu maksimalkan alat yang kita miliki. Sekarang di mana bumi dipijak, di situ kamera dijepret sudah jadi kejadian. Teman-teman sekarang sudah dimudahkan para sobat Pi dengan berbagai kemudahan teknologi. Jadi itu termasuk alat. Apapun yang dimiliki di lingkungan sekitar itu bisa dimanfaatkan. Yang kedua, B-nya adalah bekerja. So, semaksimal mungkin dong ikhtiar dan bekerjanya. Bekerja pada saat SMA, bekerja dalam ini bukan bekerja untuk menghasilkan uang, tapi bekerja ikhtiar untuk menjadi lulusan tentunya ya. Bekerja ini bisa berfilosofi kepada ilmu ulat dan juga ular. Nah, apa bedanya? Kalau ulat pada saat dia bermetamorfosa tetap aja bukan menjadi ulat, tapi dia menjadi kepompong dan kupu-kupu. Jalannya beda, makannya beda. Begitu pula kalau teman-teman SMA berfilosofi menjadi ulat, tapi dia berfilosofi seperti ular, tetap aja ular sudah ganti kulit, namanya tetap ular. Bekerja dengan baik. Yang ketiga, C, cita-cita. Ingat lagi cita-citanya waktu kecil, semasa kuliah, semasa SMA, ingin jadi apa, ingin punya apa, termasuk ingin pergi kemana dan dikenang sebagai siapa. Dan jangan lupa, sebuah kekuatan dari semua ikhtiar yang kita miliki itu D, terakhir doa. Jadi A, B, C, D itu rumus dari saya. Maksimalkan alat yang kita miliki, bekerja sebaik mungkin, cita-cita coba luruskan dan lengkapkan dengan sebuah kekuatan doa. Dan doanya jangan lupa dari orang tua juga ya. Itu restu dong. itu Ridhollah wa ridho walidain, suktu walidain. Wa barokallah. Ya, kutum pagi ini dipersembahkan oleh Masya Allah ya, biar seimbang. Ibumu. Ayo, betul sekali. Ini lama-lama jadi konser. Nah, untuk Bang Frans sekarang. Bang Frans ada nih pesan-pesan untuk Sobat Pi supaya lebih siap menghadapi ujian-ujian berikutnya. Karena yang namanya ujian di kuliahan itu akan lebih besar tantangannya. Bener ya banget kan? Bener banget ya. Terus gimana nih? Oke, jadi gini ya. Bener banget ini tadi kata rekan saya Kang Lukman. Ya, luar biasa banget ya. Jadi beneran doa sebenarnya ya. Doa itu beneran ujung tombak dari segalanya. Ujung tombak dari segalanya ya. Tapi ya di samping itu kan kita harus barengi dengan ikhtiar kita ya. Barengi dengan ikhtiar kita, gimana caranya kita tuh belajar dengan baik ya. Gimana? Jadi mungkin tips-tipsnya lagi mungkin ya. Tipsnya lagi yang pertama itu baiknya pertama itu buat dulu sih program belajar yang efektif itu seperti apa ya. Program belajar yang efektif, misalnya kita mau SBMPTN kayak tadi ya, SBMPTN, kira-kira gimana sih program belajar yang efektif itu? Kita coba deh gali dulu soal-soal yang tahun lalu itu seperti apa. Kita coba latihan dulu di situ, gambarannya mungkin ada, tingkat kesetresannya juga kita sudah bisa alami di situ. Jadi kita sudah pernah mencoba, begitu kita nanti tes betulan itu kita udah terbiasa dengan keadaan tersebut. Daripada kita langsung tes begitu, ini stres banget ya, istirahat nggak cukup, jadi kita terus ngapalin ya, belajar terus malam itu nggak tidur itu ya, sampai nggak tidur. Jadi pas begitu tes bukannya malah ini ya ngerjain malah tidur malah tidur karena kecapean, malah tidur, capek otak, capek hati. Gitu ya. Jadi kita buat dulu program belajar yang efektif itu seperti apa, lalu kita fokusin dulu nih pelajaran yang mau kita mungkin yang
kita tuh lemahnya di mana, kita tuh expertnya di mana gitu. Oh, untuk expert ya udah, mungkin kita tidak terlalu berat belajar di situ. Tapi untuk pelajaran-pelajaran yang mungkin kita agak sulit kayak gimana, nah itu lebih ditingkatin lagi gitu ya. Kita pilih dulu, fokus ke pelajaran-pelajaran yang memang kita sulit seperti apa. Lalu kita coba cari referensinya, entah di Google, entah dimanapun ya, ataupun kita juga bisa mengikuti berbagai tryout gitu ya, yang disediakan nih ya. Untuk lulus SBMPTN itu, oh banyak nih tryoutnya di mana. Nah itu kita coba ikuti. Di situ kita sudah mulai terlatih gimana caranya. Oh ini ujian ini seperti ini nantinya ya, ujiannya seperti ini. Dan yang terutama itu bener yang tadi saya ungkapin ya. Pertama itu jaga kesehatan kita. Jangan sampai kita terlena banget sampai larut malam begadang untuk apa? Belajar untuk apa? Jangan. Jadi sebaiknya kita imbangi yang namanya benar-benar otak itu yang seperti baterai teh, begitu kita malam push terus, begitu dipakai itu kamera kita di baterai handphone kita udah nggak bisa dipakai lagi kan. Nah sebaiknya kita cas dulu dengan cara tertidur, lalu bangun di pagi hari, di pagi ya. Pagi-pagi banget itu udah on banget. Nah di situ baru kita masuk banget belajarnya di situ ya, banget belajarnya. Dan yang terakhir itu sama seperti rekan saya Kang Lukman ini yang luar biasa, berdoa. Karena dengan doa itu, nah apalagi doa dari orang tuanya nih ya, doa dari orang tuanya, mudah-mudahan bisa masuk di universitas-universitas yang favorit itu. Amin. Tapi sebelum SBMPTN yang masih terdekat ini adalah ujian sekolah. Betul, karena hari Senin nih ya. Tips dari Tesya Putri mah ya, satu, belajar. Bener nggak? Betul belajar. Dan juga ini untuk menambahkan sebuah knowledge dan pengetahuan, teman-teman para sobat Pi, tentu untuk mencari pengetahuan itu perlu di tempat yang baik dan bijak juga. Salah satunya terus pantengin. Nah di sini www.piradio.net. Karena sudah gaya juga juara. Iya dong, Jabar juara. Harus kedua wajib musti gitu ya. Gaya juara. Iya pasti dong. Kalau kita menghadapi sebuah kegagalan itu mah buah dari apa yang kita tanam sebelumnya ya. Jadi kalau mau sukses ya harus tanam kesuksesan dari sekarang ya. Ada quotes nggak yang untuk disampaikan nih? Biasanya kalau dosen tuh tiba-tiba ada muncul quotes gitu yang bisa langsung dikutip gitu loh. Kalau Tesya kan bukan Deddy Corbuzier yang tiba-tiba langsung quotes ya kan. Jadi ini mah mau minta quotes biar jadi quotes of the day gitu loh. Lagi mikir 1, 2, 3 ada? Silakan. Ada. Oke. Ini aja ya. Oke, dari Bang Frans ya. Ini quotesnya mungkin agak panjang dikit, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Ya. Jadi gini deh. Bodoh itu bisa diajarin. Males itu bisa diakalin. Ya. Tapi yang penting itu kita punya adab menghormati yang lebih tua ataupun yang lebih muda. Dan itu adalah kunci utama kesuksesan. Kunci utama kesuksesan adalah kalau misalnya kamu bodoh bisa diajarin. Kalau kamu apa lagi? Kalau males tuh bisa diakalin. Ya. Kalau salah bisa dibenerin juga. Salah bisa dibenerin. Jadi semua pasti ada jalan. Iya, jalanin dulu aja. Kita punya rasa hormat. Adab kita yang harus diutamakan. Adab itu ya dari dalam hati, lubuk hati yang paling betul dalam banget, supaya menjadi wanita dan pria yang seutuhnya ya. Aduh jadi baper aku. Nah sekarang Akang Lukman, panjang juga nggak nih quotesnya? Enggak. Oh pendek. Artinya yang panjang. Oh artinya nggak apa-apa. Kalau dari saya satu kalimat aja. Quotesnya apa itu? Omat sanguan. Omat sanguan guys. Kenapa omat sanguan? Ya, sangu itu kan nasi. Untuk menghadirkan nasi di hadapan kita perlu proses yang panjang. Dia dari padi dulu, kemudian menjadi beras ditumbuk, dipanasin, baru menjadi satu mangkok nasi yang enak dan untuk bisa dimakan. Yang namanya nasi dicampur apapun tetap nasi. Artinya dia harus punya karakter. Say satu kata. Omat sanguan. Satu kalimat kan? Oh iya. Omat sanguan guys ya. Kalau kamu bodoh jalanin aja ya karena bisa diajarin ya. Kalau bodoh itu bisa diajarin. Kalau malas kalau malas bisa diakalin. Kalau salah bisa dibenerin. Tapi yang terpenting itu adalah kita punya adab. Kita punya adab ya Omat sanguan guys tetap ya. Makasih banyak. Akang Lukman juga Bang Frans yang sungguh luar biasa. Siap. Insyaallah semuanya lulus. Amin. Dengan nilai maksimal ya. Amin.
Dan juga kalau mau ikutan kita terus di www.pirmedia.net, kita juga masih ketemu minggu berikutnya ya, dengan tema yang sangat luar biasa. Kalau sekarang temanya adalah Oma Sanguan. Enggak juga deh. Nanti pokoknya kalau mau ngelihat lagi siaran ulang ya boleh di YouTube ya nggak Bang Ijul, di YouTube-nya Peer Radio bisa di subscribe apanya yang mana? Oh di kamera ya, harus ke kamera. Di sini dia. Di sini aja. Makanya jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan informasi dari peerradio.net selanjutnya. See you next time and bye dulu dong. Bye. CBSA dan Ruang BP urusan remaja sekarang bahas di Peer Radio bakal kembali lagi di minggu depan setiap hari Jumat jam 3 sampai jam 6 sore barengan sama Tesya Putri dan narasumber yang kece badai ulah lah. Makanya stay streaming at www.peerradio.net. Gaya juara. Yes, bye-bye Sobat Pi.